Baik, perkenalkan, nama saya Maria Trinita Sianelaudio, NIM 20110034, Prodi Sistem Informasi kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya dengan judul Penerapan Sistem ERP pada PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Untuk pendahuluan yang pertama, yaitu profil perusahaan. Profil dari PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur merupakan produsen mie instan dan berbagai jenis makanan, serta minuman yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang akhirnya tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Berikutnya, visi dan misi dari PT Indofood. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misinya, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Berikut proses bisnis perusahaan PT Indofood. Pertama, PT Indofood memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengolah hasil pertanian atau perkebunan dan akan dijadikan bahan baku untuk memproduksi berbagai produk. Hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood sehingga menjadi produk yang siap untuk dipasarkan. Di pabrik Indofood, produksi semua bahan baku diolah sebaik mungkin agar menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik Indofood tidak hanya terdapat kegiatan produksi, namun juga kegiatan research yang berfungsi untuk mengendalikan komposisi-komposisi yang digunakan dengan cara mengambil sampel secara random dan menelitinya dalam sebuah ruangan laboratorium untuk memastikan bahwa produk tersebut layak untuk dipasarkan sebagai produk yang berkualitas. Kemudian pengemasan dilakukan di dalam pabrik, di mana semua bahan baku yang telah diolah dan menjadi produk jadi kemudian disortir ke dalam ruangan pengemasan. Selanjutnya, tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi akan mengemas produk secara cepat dan baik. Berikut distribusi merupakan komponen utama dalam kegiatan operasional PT Indofood. Sebagai perusahaan Total Food Solutions, PT Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan di dalam pabriknya. Setiap 8 jam sekali, produk jadi yang telah dikemas langsung didistribusikan kepada outlet retail atau pasar tradisional. Melalui jaringannya yang luas, PT Indofood menjamin pendistribusian produk ke wilayah-wilayah dilakukan secara baik dan dalam waktu sesingkat mungkin, serta ketersediaan produk-produk Indofood di hampir seluruh pelosok Nusantara. Pada tahap akhir, produk yang telah didistribusikan dari pabrik kini telah tersedia di outlet retail serta pasar tradisional yang berada di setiap wilayah. Kegiatan transaksi jual-beli dapat dengan mudah terjadi karena sistem pendistribusiannya yang luas, sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan produk Indofood. Selanjutnya, fungsi dari ERP. Yang pertama itu hemat biaya operasional dan kinerja lebih efisien. Software ERP membuat biaya operasional perusahaan berkurang karena ERP bekerja secara otomatis dan cepat. Maka perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan biaya tenaga kerja untuk mengerjakan secara manual. Kegiatan seperti pemesanan, pengiriman, kinerja supplier, pemeriksaan kualitas, kas perusahaan, dan sebagainya dapat menjadi lebih efisien dalam satu waktu. Yang kedua, menyederhanakan kegiatan operasional. Kegiatan operasional
akan terhubung satu sama lain sehingga pembaruan dalam satu kegiatan akan secara otomatis diperbarui. Seperti misalnya kegiatan memasukkan data transaksi tidak perlu lagi dimasukkan pada berbagai modul, tetapi cukup sekali. Sistem database terpusat akan membantu perusahaan dalam menyimpan data secara aman. Yang ketiga, terciptanya kolaborasi. Kolaborasi sangat penting dilakukan agar perusahaan dapat berkembang secara pesat. Software ERP dapat menjadi penghubung komunikasi antar divisi untuk mengakses data karena sistem informasinya yang terpusat, sehingga perkembangan bisnis dapat dilakukan dengan mengakses data divisi lain secara real-time. Yang keempat, data perusahaan menjadi lebih aman. Walaupun software ERP dapat diakses oleh divisi lain, namun dapat dimonitor secara terpusat untuk jalan aksesnya. Terdapat admin yang mengelola data untuk dapat memberikan akses secara terbatas kepada pihak yang berkepentingan, sehingga tidak semua data dapat dilihat oleh divisi lain jika itu merupakan data yang bersifat rahasia dan penting. Software ERP juga dapat menunjukkan data aktivitas pengguna untuk dapat melihat kegiatan apa saja yang berjalan di software tersebut. Yang kelima, membuka peluang bisnis. Software ERP dapat memberikan laporan yang lengkap, akurat, dan real-time seperti sumber daya material, sumber daya manusia mesin, dan sebagainya untuk membantu manajemen dalam melakukan perencanaan bisnis ke depan. Sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan keputusan akan perkembangan bisnis perusahaan. Selanjutnya, keuntungan yang dapat diukur dalam ERP, yaitu penurunan inventory, penurunan tenaga kerja secara total, peningkatan service level, peningkatan kontrol keuangan, dan penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, kendala ERP. Yang pertama dari teknis, itu masalah bahasa dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Terminologi istilah yang sama sehingga istilah-istilah dalam produksi, penjualan, dan lain-lain yang digunakan harus diubah sesuai istilah dalam ERP. Di dalam manajemen tradisional, manajer menandatangani tumpukan berkas sebagai tanda persetujuan, sedangkan approval dalam ERP dilakukan melalui media tersebut atau media display. Yang kedua dari segi budaya, implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh karyawan, diantaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Contohnya selalu update data. Yang ketiga itu dari segi politik, kendala berasal dari dalam atau luar departemen IT. Karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang. Karyawan di luar departemen IT merasa terancam karena sebagian pekerjaan akan dilakukan oleh software ERP, dan keengganan user departemen lain karena adanya unsur ketidakpercayaan terhadap departemen IT. Ketidakpercayaan timbul karena ketakutan bahwa data atau laporan rahasia akan diketahui oleh bagian IT selaku administrator. Dan berikut kita masuk ke pembahasan. Pertama, analisis SDM atau sumber daya manusia. Secanggih apapun teknologi, aplikasi ERP yang digunakan tetap saja belum sempurna seperti yang diharapkan manusia. Oleh karena itu, seberapa sukses pun aplikasi ERP yang dipilih dari luar negeri di Indonesia belum tentu dapat berjalan jika tidak didukung oleh local support yang kuat. Human resource secara umum membantu dalam memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif terhadap salary, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan, melindungi data personalia dari pihak luar, serta membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir, yaitu meliputi personal management, personal time management, payroll, training and event management, organizational management, dan travel management. Berikut kita masuk ke analisis perangkat lunak.
Dalam menjalankan kegiatannya, PT Indofood menggunakan sistem informasi sebagai teknologi untuk mempermudah kegiatan operasionalnya. Sistem informasi yang digunakan oleh PT Indofood adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP digunakan untuk menangani dan mengelola seluruh aktivitas perusahaan seperti manajemen keuangan, produksi, pengaturan proses distribusi, supply chain, logistik, marketing, proses manufaktur, pencatatan ketersediaan stok bahan baku dan inventory, serta melindungi data dan informasi penting milik perusahaan. Jadi sistem ERP ini sangat membantu PT Indofood dalam mengontrol aktivitas bisnis dimulai dari kegiatan produksi, pengiriman, penjualan, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan manajemen sumber daya manusia. Kegiatan proses yang menggunakan ERP pada PT Indofood dimulai dari perencanaan dan kontrol produksi, melalui kebutuhan peramalan dan intelijensi bisnis. Indofood mempercayakan SAP R-3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner and Optimizer atau SAP APO sebagai solusi SCM, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse atau SAP BW. Selanjutnya masuk ke analisis infrastruktur. Infrastruktur perusahaan terdiri dari sejumlah aktivitas termasuk manajemen secara umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, urusan yang berhubungan dengan pemerintah, manajemen kualitas, dan sistem informasi. Infrastruktur, atau tidak seperti aktivitas pendukung, itu mendukung semua rantai nilai perusahaan dan tidak hanya aktivitas individu. PT Indofood itu memiliki kesiapan infrastruktur yang baik dikarenakan tersusun secara sistematis dan penyaluran informasi yang jelas. Stakeholder yang terlibat terdiri dari supplier, manufaktur, retail, dan customer dengan aliran fisik dari supplier ke customer, aliran keuangan dari customer ke supplier, serta aliran informasi melalui dua arah secara bersamaan. Bagaimana aliran fisik PT Indofood bekerja? Pertama, PT Indofood mengirimkan list order dan melakukan purchasing kepada supplier. Kemudian supplier akan mengirimkan bahan baku untuk selanjutnya dijadikan sebagai inventory pada warehouse. Inventory ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku pada proses produksi yang terdiri dari mixing, pressing, slitting, steaming, cutting and folder, frying, cooling, dan packaging. Selanjutnya, produk yang telah dikemas akan dikirimkan ke distributor, wholesaler, dan retail. Bagaimana aliran informasi PT Indofood bekerja? PT Indofood akan mengirimkan purchase order dan material stok pada supplier, dan sebaliknya, supplier mengirimkan production capacity. PT Indofood juga mengirimkan informasi produksi, promosi, dan spesifikasi pada wholesaler. Sebaliknya, wholesaler mengirim informasi sales dan inventory. PT Indofood juga akan membuat perencanaan promosi dan produksi untuk wholesaler dan memberikan info penjualan. Kemudian inventory, pesanan, dan quality produk terhadap wholesaler maupun retail. Selanjutnya, bagaimana aliran keuangan PT Indofood bekerja? Customer melakukan payment pada retail dan menerima invoice ketika melakukan transaksi produk. Customer juga dapat melakukan payment pada wholesaler. Kemudian retail dan wholesaler akan menerima consignment dan melakukan payment ke distributor center, sedangkan pabrik menerima kredit dan melakukan payment ke supplier berdasarkan payment term dan invoice. Lalu kita masuk ke modul-modul ERP dan fungsinya. Modul-modul yang telah diimplementasikan ke dalam PT Indofood, yang pertama ada modul operasi. Untuk bagian modul operasi terdapat logistic execution,
Fungsinya pengaturan logistik dari purchasing hingga distribusi, dari purchase requisition, good receipt, hingga delivery dengan informasi yang terintegrasi dengan modul-modul lainnya. Kemudian sales and distribution. Membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan profit yang baik dalam periode akuntansi berikutnya. Lalu ada materials management. Itu membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam aspek konsumsi material, energi, dan servis terkait. Berikutnya, plant maintenance. Fungsi mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Berikut production planning and inventory control. Berfungsi merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai dengan proses delivery produk. Lalu quality management menyediakan master data berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Berikut project system. Berfungsi mendukung perencanaan pendahuluan terhadap waktu dan value, perencanaan detail menggunakan cost element atau unit costing, menetapkan waktu kritis, pendeskripsian aktivitas dan penjadwalan, koordinasi dari resource melalui otomatisasi, permintaan material, manajemen inventory, network planning, atau SDM, kapasitas material, operating resource, dan service, kemudian monitoring material, kapasitas dan dana selama proyek berjalan, evaluasi akhir proyek dengan analisis hasil dan perbaikan. Yang terakhir yaitu customer service. Berikut modul finansial. Modul finansial terdiri dari financial accounting. Fungsinya menyediakan pengukuran secara kontinu terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan transaksi internal maupun eksternal. Lalu controlling. Fungsinya mendukung 4 kegiatan operasional yang meliputi pengendalian capital investment, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, serta memonitor dan merencanakan pembayaran, pengendalian pendanaan, dan juga pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Berikut investment management. Fungsinya menyediakan analisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed asset dari perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Lalu treasury, fungsinya mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dari aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Yang terakhir, enterprise controlling, fungsinya memberikan akses bagi enterprise controller kepada information warehouse mengenai hal-hal seperti kondisi keuangan, hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan, investasi, maintenance dari aset perusahaan, akuisisi, dan pengembangan SDM perusahaan, kondisi pasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, yaitu market size, market share, dan competitor performance, serta faktor-faktor struktural dari proses bisnis, seperti struktur biaya, financial accounting, dan profitability analysis. Lalu modul yang terakhir yaitu modul human resource. Secara umum, modul ini membantu dalam memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif terhadap salary, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan, melindungi data personalia dari pihak luar, serta membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Modul human resource meliputi personal management, personal time management, payroll, training and event management, organizational management, dan travel management. Lalu kita masuk ke ERP software yang digunakan oleh PT Indofood. Dari perencanaan kontrol produksi melalui kebutuhan peramalan dan inteligensi bisnis,
Indofood mempercayakan SAP R-3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner and Optimizer atau SAP APO sebagai solusi Supply Chain Management atau SCM, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse atau SAP BW. SAP R-3 merupakan nama perangkat lunak ERP yang diproduksi oleh SAP AG. SAP pada dasarnya menyediakan semua solusi untuk semua fungsi dalam perusahaan dalam industri manapun. Tapi pada umumnya modul SAP yang sering dipakai adalah FICO atau Financial Controlling, SD atau Sales and Distribution, MMP atau Material Management Production Planning, dan HR atau Human Resource. Modul dan aplikasi yang terdapat dalam suatu software SAP R-3 tergantung kepada versinya. SAP secara terus-menerus melakukan upgrade terhadap software R-3 agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, SAP R-3 versi 4.6c terbagi menjadi 3 fungsional area, yaitu Financial, Logistik, dan Human Resource. Setelah selesai dari pembahasan, kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kegiatan proses yang menggunakan ERP pada PT Indofood dimulai dari perencanaan dan kontrol produksi melalui kebutuhan peramalan dan intelijensi bisnis. Indofood mempercayakan SAP R-3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner Optimizer atau SAP APO sebagai solusi Supply Chain Management atau SCM, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse atau SAP BW. Kemudian ERP adalah bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat dan memberikan dukungan. ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan produktivitas, bukan sebaliknya. Tujuan implementasi ERP adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang terakhir, pelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP. Jangan berusaha membuat sendiri praktek implementasi ERP. Ada metodologi tertentu untuk implementasi ERP yang lebih terjamin keberhasilannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih.